Ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi kok sombong sih. Ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi kok bicaranya seperti ngajak perang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah mengklik video ini. Kali ini Umam TV akan membahas atau menayangkan video dari penyuluh Kemenak Kabupaten Bojonegoro, di mana penyuluh Kemenak Kabupaten Bojonegoro ini sedang mengeluhkan atau mengomentari sebuah dakwah yang disampaikan oleh siapa lagi kalau bukan Habib siapa? Habib siapa? Ayo. Habib siapa? Habib. Iya, ini dia. Oke, apa yang dia katakan tentang Habib ini? Mari kita simak ya di video ini. Jangan kemana-mana, jangan sampai di skip, saksikan sampai selesai. Oke. Baik, sebelum kita membahas tentang video yang diucapkan oleh penyuluh Kemenak Kabupaten Bojonegoro ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu ya. Siapakah beliau? Beliau adalah bernama Nur Idam Laksono. Dia adalah seorang kreator YouTube juga ya, yaitu di channel YouTube-nya adalah Padepokan 0 km seperti ini. Apa yang dikatakan Pak Nur Idam Laksono, mari kita simak ya. Oke. Ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi kok sombong sih. Bentar Pak Idam. Kok nuduh sombong sih Pak Idam? Mari kita buktikannya, apakah Pak Idam ini omong kosong atau memang benar-benar ucapan Habib Bahar itu sombong sekali ya. Kelihatan seperti orang sombong. Kita simak ya, ini videonya. Kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Cia, sampel darah Rasulullah dia minta. Oke, kita ke Pak Nur Idam Laksono lagi, apa yang dia katakan. Ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi kok bicaranya seperti ngajak perang sih. Ngaku-ngaku keturunannya Nabi tapi kok terkesan merendahkan yang bukan durian Nabi sih. Bentar Pak Idam, bentar. Ini fitnah ya? Oh, kadang-kadang nih Pak Idam, kadang-kadang. Oh, ternyata bukan fitnah ya teman-teman. Ini ada cuplikan videonya ya. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ngaku-ngaku jadi keturunannya Nabi tetapi kok perawakannya galak, kayak nantang gelut ya. Baiklah, untuk yang satu ini mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Idam ya. Kenapa Habib Bahar ketika berpidato dia itu seperti menantang ya, bergejolak begitu. Banyak yang mengatakan bahwa dakwahnya ya memang seperti itu, tapi apakah pantas itu tergantung orang yang menilai ya, masing-masing begitu. Tapi apakah memang dakwah Islam itu seperti itu? Kalau menurut kita itu menakutkan ya. Lebih baik ya jangan, dihindari saja. Banyak yang berdakwah dengan lembut itu lebih disukai. Seperti Pak Kiai Anwar Zaid itu dakwah tidak dengan meledak-ledak, tapi dengan guyon. Seperti Gus Miftah juga itu dengan guyon ya. Banyak dakwah dengan cara yang halus itu yang banyak diterima oleh masyarakat kita Indonesia daripada yang meledak-ledak. Itu malah banyak kontroversialnya. Oke, begitu ya. Bisa saya ucapkan ya, atau saya jawab dari Pak Idam. Kalaupun tersenyum ya jarang-jarang. Ngaku mau keturunan Nabi tapi kok yang ditambahkan kegagahannya. Ngaku-ngaku keturunan Nabi tetapi kok seperti orang menunjukkan bahwa ini loh aku
yang dikutip-kutip kok selalu hadis-hadis yang berhubungan dengan kemuliaan Ahlul Bait dan itrah Nabi, yang maknanya itu sebenarnya bukan tertuju kepada dzurriyyah. Ya, jadi apakah itu yang namanya pemelintiran karena pengen dihormati kemudian selalu mengutip-ngutip hadis tentang itu? Jadi Pak Idam, kalau menurutku bukan hanya hadisnya itu untuk penghormatan saja, tapi selain untuk hadis itu sebagai alat untuk menghormati dia, tapi yang disampaikan itu hadisnya adalah hadis palsu, derajatnya adalah hadis palsu begitu. Mari kita simak apa yang diucapkan Guru Gembul ketika itu ya, yang mengatakan bahwa hadisnya yang dibawakan Habib Bahar itu hadis palsu. Bahkan kitabnya juga disampaikan ya. Kita simak. Buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu, dan memang nggak gitu. Tapi setelah ditelusur ternyata ya memang ada, ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud. Saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihyaul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga itu yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur, itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif gitu. Ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi kok menegasikan yang lain, mengatakan Wali Songo tidak punya anak cucu. Wali Songo tidak punya keturunan hanya karena keturunannya itu dari jalur ibu. Ya, ngaku-ngaku keturunan Nabi tetapi kok tidak bisa membaur dengan ya, tempat di mana dia tinggal. Selalu bikin gaduh. Ngaku-ngaku keturunan Nabi tetapi kok seperti itu, kan janggal. Ya, akal kita janggal sebagai manusia. Kok seperti itu? Tidak mewakili Nabi seperti itu. Tidak mengenakan hati banyak orang. Kok cenderung pengen dimuliakan sendiri? Maksudnya apa itu? Ya. Ya begitulah Pak Idam, mungkin banyak sekali hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Habib Bahar. Kenapa begitu dan kenapa begini? Saya ajukan kepada para penonton saya untuk berkomentar di kolom komentar ya. Silahkan ya teman-temannya yang mau berkomentar menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Nur Idam Laksono ya. Terima kasih, demikian dapat disampaikan saya. Selamat jumpa, sampai jumpa lagi nanti. Oke.